siang Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Desi Natalina MPD. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Depok. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Depok. Sebelum kita mulai kegiatan ini, Bapak Ibu, mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, silakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu yang terhormat, hari ini sebelum kita mulai kegiatan, marilah sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Dadang Hairudin MPD selaku wakil dari kepala sekolah kita yang pada hari ini berhalangan hadir. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Desi Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Desi Natalia MPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Depok. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini berkat nikmatnya kita dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat dan salam yang tercurah di atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan sahabatnya sampai kepada kita nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Kepala SMP Negeri Depok, SMP Negeri 5 Depok, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang dalam hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan yang mendadak. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa program dari guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi program ini meliputi pelatihan daring, ya Bu Desi ya, pelatihan daring, prakarya, kemudian konferensi dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak, gitu ya. Jadi atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Depok, kami memberikan support kepada Ibu Desi sebagai calon guru penggerak yang kelak nanti kita sama-sama harapkan dan doakan menjadi pemimpin yang baik di kemudian hari. Kemudian juga bagi rekan-rekan yang pada saat ini belum menjadi guru penggerak atau calon guru penggerak, mudah-mudahan menambah termotivasi dari Ibu Desi ini yang sudah lebih dulu sebagai guru penggerak di angkatan ke-11. Ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, calon guru penggerak ini nantinya diharapkan dapat mengimplementasikan pembelajaran dan diferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Ya. Dari mungkin pembelajaran yang selama ini kita laksanakan sifatnya ya kurang menarik mungkin ya. Nantinya pembelajaran yang akan kita harapkan ke depannya akan lebih menarik lagi bagi seluruh siswa-siswi kita. Dan sekali lagi selamat juga kepada Bu Desi sebagai calon guru penggerak dalam rangka diseminasi budaya positif. Ya.
Kemudian harapan tentunya dari SMP Negeri 5 Depok agar seluruh kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 5 Depok ini lebih menarik lagi, agar siswa-siswa kita kelak di kemudian hari mendapat bekal ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sekali lagi terus Bu Desi berkarya untuk SMP Negeri 5 Depok, untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang tentunya dari ilmu pengetahuan lebih terdepan, kemudian akhlak juga yang terbaik dari SMP Depok ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dadang Herudin MPD selaku wakil dari Kepala SMP Negeri 5 Kota Depok. Setelah ini karena Pak Dadang sedang ada kegiatan yang lain, dipersilakan Pak Dadang jika ingin melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Dadang atas sambutannya. Sama-sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat hari ini? Semangat. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai presentasi, kita bermain dulu boleh? Ya, kita main dulu ya. Coba Bapak Ibu waktu kecil sering melukis ya? Sering melukis nggak Bapak Ibu? Pernah? Pernah tapi nggak sering ya? Iya. Coba sekarang kita belajar lagi kembali ke masa-masa kita masih di taman kanak-kanak. Saat itu kita belajar menulis. Tapi kita menulisnya dengan jari kita saja Bapak Ibu. Menulisnya dengan jari, kemudian kita menulis di udara. Ikuti kata-kata saya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8. Keren Bapak Ibu, hebat semua. Gampang ya Bu ya? Gampang tidak? Gampang. Sekarang kalau gampang berdiri ya Bapak Ibu. Ya, sekarang tadi kita sudah melukis di udara pakai jari. Sekarang kita melukis lagi pakai badan kita. Setuju? Siap. Siap. Di guru olahraga pasti semangat tuh kayak gini. Angka 1. Iya. Angka 2. Iya. Angka 3. Iya. Angka 4. Angka 5. Angka 6. Angka 7. Angka 8. Luar biasa. Tepuk keren. Keren. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Lumayan ya Bapak Ibu ya, udah lama gak gerak-gerak kita. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan budaya positif atau disiplin positif. Selanjutnya bisa dibantu. Next. Nah, tujuan dari disiplin positif di sini ada kepala sekolah, guru dan warga sekolah memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi tujuannya bukan hanya untuk individu ya Bapak Ibu, tapi untuk seluruh warga sekolah. Next. Nah, apa saja sih budaya positif itu yang ada di sekolah kita?
kesepakatan yang telah kita buat itu apa ya Bapak Ibu, masih ingat tidak? Nah, bisa dilihat ya. Selalu hadir tepat waktu, mengungkapkan pendapat dengan sopan, dan tidak menggunakan gawai jika tidak dibutuhkan. Baik, selanjutnya, disiplin positif merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan juga ada motivasi perilaku manusia dan berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan pada akhirnya kita akan berada pada segitiga restitusi. Next. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Nah, Bapak Ibu, kalau kita berpikir kembali tentang apa yang telah kita lakukan selama ini terhadap murid-murid kita, tentu kita akan mengenang betapa kita sering sekali menghukum, betul tidak Bapak Ibu? Betul ya. Tapi pertanyaannya, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin adalah upaya untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, lalu apa arti dari disiplin positif? Mari kita lihat dari definisi beberapa tokoh berikut ini. Di sini ada makna kata disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya disiplinkan kamu lari 10 keliling seperti itu ya. Nah, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara mendisiplinkan siswa tanpa adanya hukuman? Mari kita lihat bersama. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau dibilang saya disiplinkan, pasti udah takut gitu, karena pasti identik dengan hukuman. Padahal tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Berarti disiplin harus merdeka. Kalau tidak merdeka berarti tidak dapat dikatakan sebuah kedisiplinan. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Next, menurut Dian Bosen 2001, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid Bapak Ibu? Mari sama-sama kita lihat. Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada membangun hubungan yang positif dan mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Tujuan utama disiplin positif adalah untuk membantu anak-anak menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan berpenghargaan. Sesuai dengan tujuan utamanya, balik lagi Bapak Ibu, adalah profil pelajar Pancasila. Sekolah yang untuk mencapai profil pelajar Pancasila tentu saja kita membutuhkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu akan bisa terwujud kalau sekolahnya menyenangkan. Kalau sekolahnya tidak menyenangkan, anak-anaknya tertekan untuk berangkat sekolah, maka sulit untuk kita menerapkan disiplin. Nah, selanjutnya di sini ada paradigma stimulus respon.
dari Stephen R. Covey 1991. Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sementara teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Sementara teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, 3 motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masuknya ke dalam motivasi eksternal. Jadi motivasi itu ada 2 Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal itu, ini ya seperti dapat kita lihat bersama di depan tadi sudah saya bacakan. Kemudian kalau untuk motivasi internalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, motivasi internal. Sekarang kita bahas motivasi internal ya Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tidak memberikan hukuman dan reward. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan kedisiplinan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu tidak kita lakukan dengan memberikan hukuman dan reward. Ya, hukuman dan reward tidak bisa menciptakan orang yang seperti kita harapkan ini. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau yang paling ideal adalah kita sebagai manajer. Next, Bu. Posisi manajer, Bapak Ibu, adalah posisi yang paling ideal. Jadi di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tujuannya adalah agar anak dapat mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini yang paling ideal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita sama-sama proses kembali, kita merefleksi diri, kira-kira kita sudah ada pada posisi kontrol yang mana selama ini. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, berupa pernyataan yang dibuat bersama, mudah diingat dan dipahami, kemudian diterapkan dalam kelas atau sekolah. Jadi ini adalah keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya di awal kita akan membuat keyakinan kelas, yang mana itu adalah kesepakatan antara kita dengan murid-murid kita. Semuanya itu apabila ada pelanggaran maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya pun ditentukan oleh kita bersama murid-murid kita. Nah selanjutnya, penghargaan, restitusi dan motivasi. Prinsip dalam menyusun konsekuensi logis. Jadi ketika kita sudah menyusun keyakinan kelas, tentunya setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi. Bukan hukuman ya Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Nah, konsekuensinya cara menyusunnya bagaimana? Di sini kita lihat prinsip menyusun konsekuensi logis. Yang pertama, kalau merusak harus memperbaiki atau mengganti. Break it.
kedua, kalau mengabaikan kewajiban, maka akan kehilangan hak atau loss privilege. Nah, kalau mengganggu terus-menerus, maka harus diberi jeda atau positive time out. Jadi itu konsekuensinya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada 4 unsur konsekuensi logis. Yang pertama relate, harus sesuai atau berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Jadi kalau kesalahannya apa, misalnya Bu, anak tidak membawa buku pelajaran IPS. Kira-kira relate nggak kalau kita kasih hukuman ataupun konsekuensi lari 20 keliling lapangan 20 kali? Kira-kira relate tidak? Tidak. Iya, jadi kita harus membuat sebuah konsekuensi yang relate ya, berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Selanjutnya respectful, tidak boleh melukai harga diri anak atau siswa. Ini Bapak Ibu, ini sering sekali ya tanpa kita sadari mungkin ya, kita hilaf telah membuat anak terluka harga dirinya. Misalnya, ih kamu gitu aja nggak bisa gitu. Itu sebetulnya tidak boleh Bapak Ibu, harus dihindari. Selanjutnya ada reasonable, harus seimbang atau sesuai dengan perilaku, kadar dan usia anak atau siswa. Jadi kalau misalnya anak TK dikasih punishment-nya kira-kira squat jam 10 kali, itu kira-kira cocok tidak? Reasonable tidak Bapak Ibu? Tidak ya, nah, tidak sesuai kadarnya. Kemudian hak, membantu untuk memperbaiki diri, tidak memberikan efek samping sehingga memberikan solusi ya. Jadi jangan sampai hukuman yang kita berikan kepada anak-anak murid kita membekas seumur hidupnya dan akan terus dia kenang sebagai suatu pengalaman buruk dalam hidup anak tersebut. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman buruk dengan guru di masa sekolah? Pernah ya? Apakah masih ingat sampai sekarang? Masih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah sudah melupakannya? Belum. Terus gimana Bu Ati perasaannya? Perasaannya gimana terhadap apa yang kata-kata guru mungkin? Saya punya pengalaman pernah dibully sama guru sendiri. Nah, sampai sekarang masih membekas dan masih teringat jelas situasi kelasnya pada saat guru itu membuli dan suasana teman-teman yang satu kelas itu mengetahui. Saya itu masih ingat sampai sekarang, sampai saya dewasa. Ya, tapi kalau saya waktu dulu ya, jadi saya menanamkan dalam hati saya harus berpikir ke guru itu suatu saat nanti entah saya mau jadi orang, mau jadi guru atau jadi apa. Dan ternyata ketemu juga sama gurunya yang saya lihat dia juga sekarang sudah tua ya, jadi agak malu ya, karena sudah tahu sekarang saya sudah jadi guru juga. Terima kasih Bu Anti sudah sharing pengalamannya. Itu ya Bapak Ibu ya, betapa kita harus pahami bahwa sebuah hukuman yang akan membawa bekas mendalam di dalam hati murid-murid kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam membuat punishment ataupun konsekuensi bagi anak-anak kita. Selanjutnya penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Fikon. Selanjutnya, coba dilihat Bapak Ibu, yang pertama penghargaan tidak efektif. Kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketiga, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu adalah menghukum. Selanjutnya, lalu bagaimana? Ternyata memberikan penghargaan itu justru tidak efektif. Iya. Oh ya, bagaimana Bu bisa dibagikan pengalaman Ibu? Ya, betul sekali, saya setuju dengan paparan Bu Desi ya, bahwa penghargaan itu tidak selalu baik untuk anak. Jadi ada ketika saya memberikan reward kepada teman kelasnya, nah yang lain itu merasa
dibanding-bandingkan gitu Bu Desi. Malah jadi bukannya penyemangat, malah jadi anak yang dapat reward itu jadi merasa terangkat namanya, merasa besar kepala, dan yang tidak diberikan reward merasa kecil hati Bu Desi. Jadi itu saya rasa memang betul sekali ada pengaruhnya reward ini terhadap perilaku anak di kelas tersebut Bu Desi. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu, penghargaan yang kita berikan kepada anak ternyata di satu sisi juga membawa dampak yang kurang baik seperti itu ya Bu Devi. Terima kasih sekali ini sudah sharing dengan kita pada hari ini. Lalu kita harus bagaimana? Selanjutnya, nah yang paling tepat adalah kita menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah suatu cara dalam kita menegakkan permasalahan yang ada ataupun kita alami di kelas bersama siswa. Ketika siswa membuat sebuah pelanggaran, langkah apa sih yang seharusnya kita lakukan? Segitiga restitusi dilakukan oleh guru dengan posisi manajer. Jadi kalau sudah sampai di level manajer, seorang guru ketika mengalami suatu permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran siswa, maka ia akan melakukan pertama ini, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan masalah murid. Selanjutnya, pada bagian menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita memperbaiki kesalahannya dan mengubahnya menjadi sebuah kesuksesan Bapak Ibu. Dengan prinsip bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi malah jangan dijudge Bapak Ibu. Jangan dibilang, dia mah emang nakal. Setiap dia melakukan kesalahan kita langsung, siapa? Si Rudi. Oh dia mah emang begitu. Nah, tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita justru harus berusaha memindahkan anak ini dari posisi pernah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses karena telah belajar dari kesalahannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap orang yang melakukan perilaku tertentu adalah berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi Bapak Ibu harus yakin bahwa setiap anak ketika melakukan kesalahan dia pasti punya alasan. Tanya Bapak Ibu, kenapa kamu begitu, menurut kamu apa yang kamu butuhkan sehingga kamu melakukan itu. Contohnya seorang anak yang sering ngambil makanan temannya, jangan langsung dicas, oh dia mencuri, dia nakal, suka memalak, seperti itu. Tapi ajak bicara Bapak Ibu, apa kebutuhannya. Nah selanjutnya menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bermakna pada murid dihubungkan kepada nilai-nilai yang diyakini murid. Mau jadi orang seperti apa sih nak kamu di kemudian hari? Apa sih yang kamu inginkan? Kesuksesan seperti apa yang kamu mau? Ajak bicara ya Bapak Ibu ya. Kemudian memunculkan motivasi internal sehingga berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi kamu nanti mau jadi seperti apa? Kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mencapai itu? Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah cara paling tepat untuk menegakkan suatu kasus atau permasalahan. Untuk menghadapi suatu permasalahan, alangkah baiknya kita menggunakan metode segitiga restitusi ini. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri dari restitusi bisa kita lihat ya Bapak Ibu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, berfungsi untuk memperbaiki hubungan, fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menguatkan, membalikkan murid yang salah kepada kelompoknya,
mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Misalnya di sini ada tawaran bukan paksaan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya motivasi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen 2001. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, lanjutan di sini ada tabel. Motivasi itu ada motivasi eksternal dan intrinsik. Identitas gagal, identitas sukses, perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Nah, di sini ada tipe-tipe ini ya, posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat Bapak Ibu contohnya. Coba sekarang Bapak Ibu direfleksikan dirinya masing-masing. Saat ini Bapak Ibu lebih sering menjadi posisi yang mana? Pertama, murid berkata, saya tidak peduli. Kemudian dampaknya pada murid, apabila kita berkata saya tidak peduli, maka dampaknya pada murid adalah mengulangi kesalahan berulang kali dan perilakunya menjadi agresif. Kenapa? Karena kita adalah tipe penghukum. Apapun yang dikatakan anak, kita bilang kita tidak peduli. Apapun alasannya, ibu tidak mau tahu. Kamu harus membawa PR kamu sekarang juga, tugas kamu sekarang juga, ibu tidak mau tahu. Nah, dampaknya pada anak adalah anak akan mengulangi terus-menerus kesalahannya dan perilaku anak tersebut menjadi agresif. Kedua, jika guru pada posisi pembuat merasa bersalah, maka murid, misalnya gurunya selalu bilang, kamu kenapa terlambat? Loh, kamu gak lihat saya? Rumah saya jauh loh, tapi saya bisa loh datang pagi. Saya bela-belain loh dari subuh, saya udah jalan dari Jakarta ke sini. Kamu gak kasihan sama saya? Ya rasa mengatakan kamu gak kasihan sama ibu udah capek-capek ngajarin kamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Nah di sini anak akan berkata maafkan saya. Tapi dampak pada muridnya adalah mereka menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Selanjutnya, perilaku kontrol positif. Teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Bagi Bapak Ibu yang sering banget nih mengajak murid ngobrol asik kayak teman, curhat-curhatan. Nah, ada dampak negatifnya juga Bapak Ibu. Dampak negatifnya apa? Kalau positifnya pasti Bapak Ibu tahu ya, anak senang pasti ya kalau gurunya serasa teman ya. Tapi dampak negatifnya apa Bapak Ibu? Di sini ketika kita sedang tidak memposisikan diri sebagai teman, atau ketika kita sedang bertindak sebagai penghukum, maka anak itu akan merasa, loh saya kira selama ini ibu dekat sama saya, ibu kayak teman saya. Atau anak itu tidak mau mendengar Bapak Ibu kalau gurunya bukan ibu, karena dia merasa ya guru dia ya ibu aja gitu, yang udah seperti best friend-nya dia gitu. Selanjutnya di sini dampak pada muridnya adalah tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Selanjutnya tipe kontrol pemantau. Di sini perilakunya kontrol positif ya. Murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, jadi kalau kita tipe pemantau, anak akan merasa bahwa kita memantau mereka terus dan akan memberikan reward kalau mereka berbuat baik, sehingga apapun yang mereka lakukan hanya didasarkan pada keinginan ingin diberikan penghargaan seperti itu. Nah di sini negatifnya adalah menitik beratkan pada dampak menitik beratkan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kalau tipe pemantau itu hanya melihat satu hal, dua hal Bapak Ibu, benar atau salah. Kalau benar dikasih pujian ataupun reward, kalau salah dikasih hukuman. Selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Nah di sini adalah harapan kita semua Bapak Ibu, kita bisa berada pada posisi kontrol manajer.
Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, jadi sebagai manajer kita akan bertanya pada siswa, bagaimana cara kamu, misalnya ya siswa sudah melakukan kesalahan, kita tanya, bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Kita meminta mereka berpikir sendiri bagaimana caranya untuk memperbaiki hal yang sudah terjadi ini, suatu masalah yang mereka timbulkan. Selanjutnya, saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Kamu akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Nah, dampak pada murid adalah mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi dengan posisi control manager ini, kita telah melatih anak untuk bisa mengevaluasi dirinya dan bertanggung jawab menjadi diri yang lebih baik di kemudian hari. Seperti itu Bapak. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja sih dunia berkualitas? Di sini ada orang-orang, nilai-nilai, karakter, pencapaian, pekerjaan, dan seterusnya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Keyakinan kelas bersifat bukan lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Next. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan atau keyakinan. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain, selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap tugas. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Selanjutnya, penegasan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas, kalau hukuman itu masuknya ke dalam kategori identitas gagal. Sementara disiplin itu adalah identitas sukses. Nah, di sini disiplin itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau hukuman, kita bedakan ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu, korban mendapatkan keadilan, murid, kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dari supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya.
peraturannya adalah kamu harus. Kemudian kalau untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian negatif adalah pada hukuman itu sifatnya negatif ya Bapak Ibu, karena modenya mode paksaan. Sementara kalau konsekuensi itu netral karena ada stimulus dan respon. Sementara untuk restitusi bersifat positif sesuai dengan teori kontrol. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bu Sari? Kalau anak menghilangkan buku kan menggantikan buku, ya. Itu salah dia sendiri kan, jadi harus apa yang dia hilangkan harus dia ganti. Ya. Betul, setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat semua ya. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman. Masih ada yang begini Bapak Ibu? Banyak. Yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Baik Bapak Ibu, ternyata sudah selesai ya. Tidak terasa sekitar 30 menit ada Bapak Ibu. Kita kumpul bersama di sini untuk mendengarkan pemaparan saya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah dengan diseminasi yang Ibu Desi lakukan banyak pencerahan mengenai hukuman tadi ya, dan penghargaan, dan betul sekali banyak sekali miskonsepsi yang sebetulnya kita sebagai pengajar tidak terasa ya kita melakukan hal tersebut gitu. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan Bu Desi, menambah wawasan saya mengenai budaya positif yang dilakukan di sekolah. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Feby. Kalau dari Bu Anti mungkin ada refleksi bagaimana perasaannya setelah kita sama-sama mendengarkan? Ya, setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Desi, saya jadi tersadar ya, jadi juga oh ternyata yang kemarin itu sebuah hukuman kayak gitu, membuatkan saya sadar dan jadi introspeksi diri buat diri saya sendiri seperti itu Bu. Terima kasih Bu Desi. Iya, sama-sama Bu Anti, karena waktu juga saya mungkin tidak bisa menanyakan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit dapat membawa manfaat bagi kita semua yang ada di sini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mendengarkan aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.